Oke, namaku Rian Rahmat Al-Rashid dengan NIM yaitu 260216793. Nah, di video ini yaitu merupakan penjelasan untuk proyek UAS kalkulus semester pendek saya. Oke, untuk yang nomor satu ini yang diminta yaitu nilai A dan B agar fx continue di semua x. Oke, yang pertama, untuk x lebih dari 2, bentuk rasional ax kuadrat ditambah b per x min 2 mulus di semua x kurang dari 2, kecuali dekat x sama dengan 2, karena penyebut x min 2 sama dengan 0. Nah, untuk x lebih dari sama dengan 2 min 3x adalah polinom selalu kontinu. Jadi satu-satunya titik yang harus dicek adalah x sama dengan 2. Oke, agar limit x min 2 ax kuadrat tambah b per x min 2 tidak hingga pembilang harus bernilai 0 di x sama dengan 2 supaya faktor x min 2 bisa tercoret. Jadi A kali 2 kuadrat ditambah B sama dengan 0. Jadi 4A ditambah B sama dengan 0. Nah, lalu kita pindahkan 4A-nya menjadi B sama dengan min 4A. Oke, dengan ini A x kuadrat ditambah B sama dengan A buka kurung x kuadrat minus 4 sama dengan A buka kurung x min 2 kurung lagi x plus 2. Itu. Sehingga untuk x tidak sama dengan 2 yaitu ax kuadrat ditambah b per x min 2 sama dengan a x ditambah 2. Nah, maka limitnya lim x 2 min fx sama dengan lim x 2 min a x ditambah 2 sama dengan a dikali 2 tambah 2 yang hasilnya 4A gitu. Nah, lalu kita nilai fungsi di x sama dengan 2 diambil dari bagian kanan. Oke, saya pindahin dulu. Oke, jadi F2 sama dengan 2 min 3 kalikan 2 sama dengan 2 min 6 yang hasilnya 4. Nah, syarat continue di x sama dengan 2 yaitu lim x 2 min fx sama dengan f2. Nah, lalu kita
4, A sama dengan 4. Maka A sama dengan min 1. Gitu. Jadi yang dapat kita peroleh yaitu dari B sama dengan min 4A diperoleh B sama dengan 4. Kenapa dapat 4? Karena B-nya min 4A. Kita udah dapat A-nya. Jadi min 4 dikalikan min 1 hasilnya 4. Gitu. Jadi jawabannya A sama dengan min 1, B sama dengan 4. Oke, untuk soal yang nomor 2 ini kita diminta untuk mencari interval naik dan turun dan titik-titik ekstrim, titik belok, dan sketsa singkat. Oke, jadi yang pertama yang bakal kita lakuin yaitu kita cari turunan pertama. Jadi yang kita lakukan yaitu kita ubah dulu menjadi Fx sama dengan 12 2 min 36x ditambah 15 sama dengan 3 buka kurung 4x kuadrat min 12 x ditambah 5. Gitu. Oke, kita hitung jadi x sama dengan 12 plus minus akar 144 min 80 per 8 sama dengan 12 plus minus 8 per 8. Jadi x1 sama dengan 1/2 atau bisa dibilang 0,5. Dan x2 nya itu sama dengan 5/2 atau 2,5 gitu. Oke, jadi karena f turunan pertama adalah parabola dengan koefisien positif, tanda f turunan pertama yaitu untuk x kurang dari 0,5 yaitu menjadi f x lebih dari 0. Ya benar. Yang artinya naik. Untuk 0,5 itu kurang dari x kurang dari 2,5. Jadi x lebih dari 0,5, x kurang dari 2,5 diubah menjadi f x kurang dari 0 yang artinya turun. Oke, untuk x lebih dari 2,5 kita ubah menjadi f x lebih dari 0 yaitu naik gitu. Jadi nanti digambar grafik pada min tak terhingga 0,5 dan tak terhingga 2,5
nanti turun pada 0,5 dan 2,5 gitu. Oke, lalu kita melakukan turunan kedua. Turunan keduanya yaitu F ini X sama dengan 24X min 36. Oke, kita evaluasi di titik kritis. Di X sama dengan 0,5, jadi F 0,5 itu sama dengan 24 kalikan dengan 0,5 dikurang 36, yang hasilnya menjadi ini 12 dikurang 36, yang artinya minus 24. Jadi minus 24 kurang dari 0, yang artinya ini maksimum, max. Oke, di nilai X sama dengan 2,5, kita ubah menjadi F 2,5, hasilnya 5 dikurangi 36. 24 dikali 2,5 hasilnya 60. Jadi 60 dikurangi 36 hasilnya 24. 24 ini lebih dari 0. Jadi ini nilai minimum. Gitu. Oke. Oke. Jadi titik beloknya di F di turunan kedua 0 yaitu 24X min 36 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 1,5. Nilai fungsi dari 1,5. Jadi 4 masukin 1,5 ini pangkatin 3 minus 18 akan 1,5 pangkat 2 ditambah 15 kalikan lagi 1,5 ditambah 13, hasilnya 8,5 gitu. Jadi titik belok di 1,5 8,5 di kiri X kurang dari 1,5, fungsi cekung ke bawah. Di kanan X lebih dari 1,5 cekung ke atas gitu. Oke, jadi nilai fungsi pada titik-titik yang ini, yang max dan minimum, itu kita coba hitung. Jadi F 0,5 itu kita masukin 4 kalikan 0,5 pangkat 3 minus 18 kalikan 0,5 pangkat 2 ditambah 15 kalikan 0,5 tambah 13, hasilnya yaitu 4 dikalikan 0,5 pangkat 3 hasilnya 0,5. 18
dikali 0,5 pangkat 2 hasilnya 4,5. 4,5. 15 dikalikan 0,5 yaitu 7,5 dan ditambah 13 dan hasilnya akan menjadi 16,5. Nah, dan untuk F 2,5 itu kita coba hitung lagi. 4 2,5 pangkat 3 minus 18 2 pangkat 3 tambah 15 pangkat 2,5 salah. 2,5 tambah 13. Oke. 4 dikali 2,5 pangkat 3 hasilnya 62,5. 18 dikalikan 2,5 pangkat 2 hasilnya 112,5. 15 dikalikan 2,5 37,5 dan ditambah 13 yang hasilnya menjadi 0,5. Nah, jadi di sini maksimumnya yaitu 0,5 titik 16,5 dan di sini titiknya menjadi 2,5 0,5. Oke, jadi untuk sketsanya seperti ini. Oke, jadi kita tahu nilai maksnya yaitu di bagian sini 0,5, x-nya 0,5, y-nya 16,5. Jadi di area sini, sekitar sini. Nah, di titik beloknya yaitu di sini. Di 1,5 x-nya dan y-nya 8,5. Dan nilai minimalnya di x-nya 2,5 dan y-nya 0,5. Oke, kita akan coba menyelesaikan nomor 3, yaitu kita disuruh untuk menyelesaikan integral ini, yaitu e pangkat x per e pangkat 2x ditambah 2e x min 8 dx. Oke, kita pertama melakukan substitusi. Jadi kita ubah ex menjadi t. Oke, jadi integralnya menjadi integral kita ubah di sini saja. Coba menjadi integral dt per t kuadrat plus 2t min 8. Set. Nah, oke, kita coba memfaktorkan penyebutnya. Jadi t kuadrat ditambah 2t min 8 difaktorkan menjadi t plus 4 dan t min 2. Jadi kita punya menjadi dt integral dt per t plus 4 min t dikali t min 2 gitu. Nah, kita coba melakukan partial fraction, cari konstanta a dan b. Jadi kita ubah lagi di sini sehingga kita ubah lagi jadi 1 per buka kurung t plus 4 dikalikan t min 2 sama dengan a t min 2 ditambah b yang t plus 4 itu. Maka 1 sama dengan a t plus 4
ditambah B T min 2. Dengan T sama dengan 2, jadi A-nya hasilnya menjadi 1/6. Dan kalau T-nya min 4, menjadi di B-nya 1/6 gitu. Jadi sehingga hasilnya menjadi, saya pindahin dulu, hasilnya menjadi 1 per T min 2 kalikan T plus 4 sama dengan 1/6 kurung 1 per T min 2 min 1 T plus 4. Nah, lalu kita akan mencoba integrasikan. Oke, jadi diintegrasikan menjadi 1/6. Ini 1 T min 2 dikurang 1 T plus 4 dt menjadi 1/6 ln ini T min 2 per T plus 4 tambah C gitu. Nah, lalu kita kembalikan T-nya menjadi E pangkat X. Maka yang hasilnya akan menjadi ini, integral E 2X plus 2E pangkat X min 8 E pangkat X dx. Ya, hasilnya menjadi 1/6 ln E X min 2 E X plus 4 ditambah C. Jadi hasilnya 1/6 ln E pangkat X min 2 per E pangkat X plus 4 ditambah C. Di nomor 4 ini kita disuruh menghitung volume benda putar yang terjadi apabila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 6X min X pangkat 2 diputar mengelilingi garis Y sama dengan 10. Oke. Jadi yang pertama kita bakal lakuin itu kita cari irisan kedua kurva. Oke, jadi dari soal kita tahu kalau X kuadrat sama dengan 6X min X kuadrat. Nah, ini kita pindahkan ke depan. Jadi X kuadrat ditambah X pangkat 2 min X pangkat 2 ditambah kalau di sini jadinya artinya X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 yang hasilnya 2X pangkat 2. Ini positif jadi negatif. Minus 6X. Ini kita ubah di sini yang hasilnya 0. Nah, lalu kita coba lagi pecahkan lagi. Yang hasilnya menjadi 2X di sini X min 3 sama dengan 0. Oke, dari sini kita sudah tahu kalau dapat kedua kurvanya yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Oke, jadi daerah berada untuk
X-nya yaitu 0 dan 3. Nah, untuk X lebih dari 0 dan kurang dari 3, di Y sama dengan 6X pangkat 6X min X kuadrat pangkat 2 berada di atas. Dan Y sama dengan X pangkat 2 itu di bawah. Oke, kita sudah mendapatkan kedua kurva. Jadi kita akan coba menjawabnya. Jadi kita bakal memakai metode washer atau cakram berlubang. Jadi aksis rotasi itu garis horizontalnya tadi Y sama dengan 0 yang di atas kedua kurva. Kenapa? Karena nilai Y keduanya itu kurang dari 0. Nah, untuk tiap X di antara 0 dan 3, jadi kalau kita jari-jari luar R, kita pakai R besar, itu sama dengan jarak dari sumbu ke titik yang lebih jauh dari sumbu. Dari sumbu 10 dikurang Y, tapi Y bawah. Nah, hasilnya menjadi 10 min X pangkat 2. Nah, kalau jari-jari dalam, kita pakai R yang kecil. Nah, kalau jari-jari dalam, jarak dari sumbu ke titik yang lebih dekat dari sumbu 10 min Y, tapi Y-nya yang di atas. Maka artinya 10 min 6X X kuadrat, yang hasilnya menjadi X kuadrat min 6X plus 10. Nah, kita coba menjadikan volume yaitu pi integral 0 dari 3 R X kuadrat sini luar dan min R X kuadrat dx, dan kita masukin semua angka-angkanya menjadi pi integral 3 0, masukin di 10 min X kuadrat pangkatin min X ini min 6X plus 10 pangkatin juga set dx. Nah, gitu. Kita setelah ini coba mensederhanakan integralnya. Oke, saya pindahin dulu. Ini udah bagus. Oke. Kita sederhanakan integralnya. Oke, jadi yang hasilnya tadi di sini itu 10 min X pangkat 2 kuadrat min kurung X kuadrat min 6X plus 10 pangkat 2. Hasilnya itu 12X pangkat 3 min 76X pangkat 2 ditambah 120X. Oke, jadi volumenya kita ubah menjadi pi integral 30
12x pangkat 3 dikurang 76x pangkat 2 ditambah 120x dx. Oke, kita integralkan. Yang hasilnya itu akan menjadi 3 dx pangkat 4 min 76 per 3 x pangkat 3 ditambah 60 x pangkat 2. Oke, dari nomor-nomor ini kita hitung. Sini kita coba di bawah aja. 3 x pangkat 4 min 76 per 3 x pangkat 3 ditambah 60 x pangkat 2, sini 3 0. Hasilnya menjadi 243 dikurang 684 ditambah 540, yang hasilnya menjadi 99. Jadi hasil akhirnya yaitu 99 pi gitu. Oke, di soal terakhir ini kita disuruh untuk mencarikan formula untuk AN gitu. Nah, dari kita setelah menemukan formula AN, nanti kita bakal disuruh untuk mengetahui apakah ini itu sebuah konvergen atau divergen gitu. Oke, jadi kita bakal mencari formulanya dulu untuk AN. Nah, dari soal ini kita sepertinya sudah bisa tahu kalau dari pangkat 2025, oke, pangkat 2025 pada basis bertumbuh seperti N, yang mungkin bagian sini nih, yang bagian ini. Jadi kayak N itu bagian sini. Jadi N 2000 pangkat 2025 gitu. Nah, lalu ini tebelin dulu deh. Nah, lalu pangkat 2025 dari sini, oke, itu naiknya itu selalu plus 1 gitu. Jadi di sini 2025 itu pangkatnya itu N tambah 1. Kenapa? Karena untuk N sama dengan 1 ada 2025 pangkat 2. Nah, terus kalau untuk N sama dengan 2 ada 2025 pangkat ya, dan seterusnya gitu. Nah, pembagi faktorialnya yaitu N gitu. Nah, tandanya itu berganti-ganti dimodelkan oleh faktor itu buka kurung min 1 N min 1. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan formulanya. Formula dari AN yaitu AN sama dengan buka kurung min 1 N min 1 lalu 2025 pangkat N plus 1 lalu di sini N pangkat 2025 per N gitu. Jadi ini adalah formulanya. Nah, lalu mari kita coba mencari apakah ini itu konvergen atau divergen dari deret ini, yaitu di sini datar hingga di sini N sama dengan 1 AN gitu. Kita cari. Oke, kita
mulai menghitung. Kita coba hitung rasionya. Oke, jadi di sini 1 per AN set sama dengan karena ini terlalu bisa dibilang bakal tingkat, jadi pernya mungkin aku gimana ya, dibilang nanti kayak gini gitu. Oke, aku coba liatin aja deh. Jadi di sini tuh sama dengan 2025 5n plus 2 lalu n plus 1 2025 per n plus 1. Jangan lupa kasih tanda serunya. Nah, lalu kita per lagi. Set 2025 n plus 1 lalu n 2025 per n. Ini n saja karena di sini ini plus 1, ini tidak ditambah apa-apa gitu. Hasilnya akan menjadi 2025 dikalikan n plus 1 pangkat 2025 per n 2025 dikalikan mungkin di sini aja deh, dikalikan 1 per n plus 1. Oke, aku tulis ulang aja lagi hasilnya. Hasilnya itu 2025. Ini hasil 2025 dikalikan n plus 1 pangkat 2025 per n pangkat 2025 dikalikan 1 per n plus 1 gitu. Lalu kita coba sederhanakan. Jadi kita sederhanakan menjadi 2025 dikalikan 1 ditambah 1 per n pangkat 2025 dikalikan 1 per n plus 1. Oke, lalu kita bakal ambil limit ketika n itu limit n ini tak terhingga karena 1 plus 1 per n pangkat 2025 jadi 1. Jadi kita memperoleh limitnya segini, lalu ini n lalu sini an plus 1 per an ini sama dengan limit n tak terhingga 2025 n plus 1 sama dengan 0 gitu. Nah, nilai limitnya itu ternyata kurang dari 1 ternyata, kan? Nilai n-nya nah, sehingga menurut rasio tes yang kita lakukan ini artinya convergent. Jadi deret AN itu convergent. Oke, sekian dari video proyek tugas UAS saya. Terima kasih untuk dosen saya yang sudah mengajari selama 1 bulan ini di semester pendek ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa saya terima dan gunakan untuk sehari-hari.